Sudah, silakan Mbak. Udah, kita dilanjut bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya sudah, kalau gitu kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Pembelajaran pada hari ini yaitu eksponen. Apakah ada yang tahu eksponen itu apa? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan dari pembelajaran dapat mengidentifikasi bilangan berpangkat. Yang kedua, selanjutnya masalah nyata yaitu dengan menerapkan konsep eksponen. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalian menuliskan kalian tuju sebanyak ini dengan lebih singkat? Apakah ada yang tahu? Bagaimana dengan Uun? Bagaimana caranya? Ya, kan. Gimana berarti hasilnya? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, ada pertanyaan kedua. Apakah ada bentuk lain dari hasil kalian yang sama dengan 8? Tahu? Tapi di sini Ibu minta perkalian 8 itu yang hasilnya tahu? Ya? Definisi dari perkalian bilangan yang sama dan berulang atau bisa juga disebut dengan bilangan berpangkat. Nah, bentuk dari eksponen itu seperti ini. Jadi itu dibaca A pangkat N sama dengan perkalian A sebanyak N kali. Di situ juga dijelaskan keterangannya bahwa A dan N merupakan bilangan real, yang A merupakan bilangan pokok atau basis. Apakah di sini ada yang bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini di pangkat penjumlahan karena apabila perkalian eksponen dengan basis yang sama yaitu A dengan A, maka pangkatnya harus dijumlahkan. Apakah sifat yang pertama bisa diterima? Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini disebut juga dengan pangkat pengurangan karena pembagian eksponen dengan basis yang sama yaitu A dengan A, maka pangkatnya dikurangi. Apakah ada yang bisa dipahami? Nah, kemudian sifat selanjutnya yaitu A pangkat M pangkat N. Ini disebut dengan pangkat perkalian, yang hasilnya yaitu A pangkat M
sifat yang selanjutnya yaitu A pangkat M seper B pangkat M sama dengan basisnya yaitu kita kelompokkan terlebih dahulu, berarti A seper B pangkat M dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dan sifat yang selanjutnya yaitu akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M seper N. Dan sifat yang terakhir yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Mengapa bernilai positif? Karena jika negatif diturunkan maka hasilnya yaitu positif. Apakah dari sifat ini ada yang bisa ditanyakan? Di sini Ibu akan memberi contoh pada masing-masing setiap sifat. Untuk sifat pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya yaitu A pangkat M ditambah dengan N. Misalkan kita membuat contoh 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan berapa? Yang hasilnya yaitu, apakah contoh dari sifat pertama bisa diterima? Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, yang hasilnya yaitu A pangkat M dikurangi dengan N. Misalkan kita ambil 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya yaitu 6, yang hasilnya yaitu 5 pangkat. Maka sifat yang kedua bisa dipahami? Kita masuk yaitu A pangkat M pangkat N. Misalkan contoh 6 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan bagaimana? A pangkat M, B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Misalkan kita ambil contoh 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan berapa? Pangkat 2. Kemudian kita masuk contoh sifat yang kelima, yaitu A pangkat M seper B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Untuk B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita ambil contoh 5 pangkat 2 seper 3 pangkat 2 sama dengan bagaimana? Selanjutnya kita masuk contoh yang ke-6. Untuk contoh yang ke-6 yaitu kan tadi A pangkat 0 sama dengan 1. Apakah bisa dipahami? Nah, kita masuk contoh yang akar N dari A pangkat M, yang hasilnya yaitu A pangkat M per N. Contohnya yaitu misalkan ada akar 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan bagaimana? 3 pangkat 6 per 4. Dan kita masuk contoh sifat yang terakhir, yaitu A pangkat negatif M sama dengan
1/A⁻M. Nah, bagaimana ini hasilnya? 1 per, ada lagi, misal kalau seperti ini, hasilnya yaitu 5⁻⁻7. Apakah dari sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya di sini ada tugas yaitu membentuk kelompok beranggotakan 2 orang. Saya beri waktu 2 menit untuk menentukan kelompoknya. Nah, setelah itu apakah kelompoknya sudah terbentuk? Kemudian Ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompoknya. Nanti jika ada yang tidak bisa ditanyakan. Nomor berapa? Nomor 3 ini tinggal memasukkan X dan Y ke dalam persamaan sini. Ya, seperti itu. Kemudian tinggal dihitung hasilnya. Apakah sudah selesai? Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap presentasi. Perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ditulis saja. Jawaban panjang, jadi ditulis soal dan jawaban.
Boleh, silakan duduk. Nah, dari soal yang saya berikan, apakah ada yang kesulitan? Tidak ada. Apakah materi eksponen yang saya berikan bisa diterima? Nah, jika sudah memahami materi yang saya berikan, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Berarti kesimpulan pada hari ini yaitu eksponen adalah sebuah konsep bilangan yang berbentuk perkalian bilangan secara berulang tetapi harus memperhatikan sifat-sifatnya. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ke saya. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 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 tes. Kok keluar ya? Udah. Juga. Bentar, tak keluarkan dulu ya. Kak, nggak bisa di share. Nggak ada ya? Nggak bisa guys. Tak keluarkan semua ya. Kita lepas aja. Ya kurang lancar.
Cep. Tapi harusnya ikinnya juga berjalan loh. Dang. Kabeh tak cepet. Piye? Gue laptop gak mood. Gue cas gak? Dijel, dijel. Gak. Tak kopi. Tak taruhkan. Hasismu sing di? Sing iki ya, hasil AKM. Kayak gini. Kenapa tak cepet deh? Iki. Gak. Gak bisa lah. Tadi bisa pakai yang ini. Power mainnya gak bisa. Tes.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada yang sakit? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita nanti diberikan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Boleh salah satu memimpin doa? Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, pertemuan kemarin kita kan sudah belajar mengenai operasi aljabar mengenai fungsi komposisi. Kemarin tuh kan ada operasi tentang pengurangan, penjumlahan, pembagian dan juga perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operasi fungsi komposisi dan juga sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, di sini nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian nanti bisa menentukan dan mengerjakan soal-soal dari operasi fungsi komposisi dan juga bisa mengetahui sifat-sifat dari fungsi komposisi. Oke. Sebelum kita membahas mengenai fungsi komposisi, ya, ini ada ilustrasi mengenai fungsi komposisi. Nah, diibaratkan fungsi komposisi ini adalah pembuatan dari sebuah kertas. Nah, di sini ada dua buah mesin, ya, yang mana di sini mesin 1 dan juga mesin 2, dan ada sebuah batang pohon yang belum jadi dan ada sebuah batang pohon yang sudah jadi berbentuk balok. Nah, dalam pembuatan kertas ini, jika batang pohonnya dimasukkan ke dalam mesin yang pertama, maka akan menghasilkan balok seperti ini. Kemudian, jika kayunya ini dimasukkan lagi ke dalam mesin kedua, maka akan menghasilkan sebuah kertas. Nah, diibaratkan pada fungsi komposisi ini bahwa batang pohon yang belum jadi ini adalah daerah asalnya, ya, atau X-nya. Dan mesin yang pertama ini adalah fungsi G, misalnya seperti itu. Dan balok ini adalah hasil dari daerah asal dan juga fungsi G ini. Jadi kalau di fungsi komposisi adalah hasil dari fungsi G dan X, Gx. Dan kemudian jika baloknya ini saya masukkan lagi ke mesin kedua ini saya ibaratkan adalah fungsi F. Ya, nanti akan menghasilkan fungsi baru, yaitu F, Gx. Jadi fungsi dari Gf, Gx seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dua mesin ini merupakan sebuah fungsinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi komposisi itu adalah penggabungan dari dua buah fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi baru. Dimisalkan fungsi pada daerah asalnya itu adalah X-nya itu 4. Dan tadi mesin 1 itu saya ibaratkan fungsi G, contoh 2X plus 4. Seperti itu. Dan fungsi F-nya itu adalah 2X min 1, seperti itu. Nah, jika daerah asalnya itu kan 4, kita masukkan ke dalam fungsi G, itu kan jadinya 2 dikali 4 ditambah 4. 2 kali 4, 8 ditambah 4, hasilnya 12. Jadi di sini adalah batang baloknya, jadi hasil dari fungsi G, X-nya tadi kan 4, jadi kita tulis 4 sama dengan 12. Nah, 12 ini bisa kita masukkan lagi ke dalam fungsi F, jadi 2 dikali 12 dikurangi 1, 24 dikurangi 1 sama dengan 23. Jadi fungsi barunya itu adalah F, G4 sama dengan 23. Ini fungsi barunya. Nah, tetapi dalam pengerjaan fungsi komposisi nanti ini,
tidak mensubstitusikan dua fungsi ini secara berkali-kali, tetapi hanya satu kali karena sudah dibuat pengelompokan dalam satu fungsi baru. Lanjut. Nah, ini pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Dengan kata lain, fungsi komposisi adalah penggabungan dua jenis fungsi sehingga menghasilkan fungsi baru ya. Tadi seperti yang diibaratkan oleh pembuatan kertas tadi. Next. Nah, operasi fungsi komposisi. Notasi operasi fungsi komposisi adalah bundaran, dibaca bundaran ya, tidak O, tetapi bundaran. Contohnya seperti ini. F bundaran G X. Nah, jadi bacanya bukan F O G X, melainkan F bundaran G X. Nah, ini kalau dibuat pengelompokan fungsi komposisi jadinya gini. F dalam kurung G X, seperti itu. Sama juga dengan G bundaran F X, maka penulisannya jadi, maaf yang di sini harus jadinya G F X, seperti itu. Jadi untuk mengerjakan sebuah fungsi komposisi ini adalah mensubstitusikan fungsi kedua ke dalam fungsi yang pertama. Nah, kemudian ini langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui fx adalah 2x tambah 1 dan gx sama dengan x min 2. Maka tentukanlah f bundaran gx dan juga g bundaran fx. Yang pertama, kita akan mencari f bundaran g kali x. Nah, ini penjabarannya bagaimana? Pengelompokannya, jadi f dalam buka kurung g x, seperti itu. F kita masukkan gx-nya berapa itu? X min 2. Nah, kita masukkan x min 2 ini ke dalam fungsi yang pertama, jadi f 2x plus 1. Nah, 2 x-nya kita ganti x min 2 ditambah 1. 2 kali x 2x, 2 dikali min 2 min 4 ditambah 1. Jadi 2x min 4 ditambah 1 min 3. Good. Nah, ini adalah hasil dari f bundaran gx. Kemudian jika g bundaran fx, ini gimana pengelompokannya? G dikali fx. Jadi G fx-nya berapa? 2x plus 1. Nah, kita masukkan 2x plus 1 ini ke dalam fungsi gx. Jadi x-nya kita ganti. Jadi 2x plus 1 min 2. Jadi 2x 1 min 2 min 1. Good. Jadi hasilnya adalah 2x min 1. Seperti itu. Nah, setelah kita memahami dari contoh soal fungsi komposisi ini, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, semoga nanti bisa mengerjakan soal-soal fungsi komposisi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Misal diketahui 3 buah fungsi f, g, h adalah suatu fungsi dari ix sama dengan x adalah fungsi identitas. Jika daerah hasil RH irisan daerah asal H tidak sama dengan himpunan kosong dan irisan daerah hasil G
dengan daerah asal F tidak sama dengan himpunan kosong, dan daerah irisan daerah hasil I dan daerah asal F tidak sama dengan himpunan kosong, maka pada operasi komposisi berlaku sifat-sifat yang pertama, tidak komutatif ya. Jadi F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Nah, seperti ini. Hasilnya kan berbeda. Kemudian yang kedua, bersifat asosiatif. Jadi F bundaran G bundaran H sama dengan HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. Yang ketiga, berlakunya sifat identitas. Jadi F bundaran identitas X ya sama dengan identitas bundaran Fx. Jadi nanti menghasilkan fungsi itu sendiri, yaitu fungsi Fx. Setelah kita belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal fungsi komposisi, kita sudah tahu sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sekarang kita akan latihan soal ya. Ini ada 2 soal, nanti dikerjakan secara kelompok. Jadi kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Kelompok 1 bisa dari kelompoknya Andini, kelompok 2 Putri Novisari. Ya. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah dikerjakan, langsung saja ditulis di papan tulis ya. Ini spidolnya ada 1 lagi. Kalau mau mencoba. Andini kelompok 2 ya. Andini kelompok 1 ya tadi. Oke. Ya, nomor 1. Langsung jawabannya saja nggak apa-apa. A gitu apa hasilnya. Soalnya nggak usah ditulis. Papan tulisnya nanti nggak cukup. Oh ya.
Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mengerjakan dan kelompok 2 juga sudah mengerjakan. Sekarang kita koreksi. Untuk hasil dari G bundaran Fx itu adalah 4x kuadrat ditambah 4x min 2. Oke, good job. Kemudian untuk F bundaran G, X-nya 2x kuadrat min 5. Oke. Kemudian untuk yang kelompok 2, yang adalah Gx kuadrat ditambah 36x plus 36. Oke. Yang B, H bundaran Gx-nya 9x kuadrat ditambah 6x plus 30. Dari sini ada yang masih bingung? Alhamdulillah sudah ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini mengenai fungsi komposisi sudah selesai. Kita bisa menyimpulkan bagaimana cara mengerjakan fungsi komposisi ini sesuai dengan sifat-sifat dari fungsi komposisi sendiri. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan dan menemukan soal-soal yang sulit, bisa menanyai saya secara langsung. Jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, tes. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran matematika kali ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agar nanti setiap pembelajaran kali ini kita diberi ilmu pengetahuan yang baik, bisa lancar mengerjakan tugas. Kepada ketua kelas, dimohon memimpin doanya. Silakan. Baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Oh, semoga cepat sembuh. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Kita ulas kembali ya anak-anak. Persamaan linear dua variabel atau SPLDV itu bisa diselesaikan dengan 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, metode substitusi, dan yang ketiga dengan metode grafik.
Persamaan linear dua variabel itu memiliki tujuan. Yang pertama, yaitu kita bisa mengetahui definisi sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, rumus persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, bisa mengerjakan contoh soal persamaan linear dua variabel. Pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin ada yang sudah tahu apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu? Belum tahu ya. Mari kita jelaskan bersama-sama. Jadi SPLJV yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas persamaan linear yang masing-masing bervariabel dua. Ada variabel, contohnya variabel X, variabel Y gitu. Selanjutnya SPLJV itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ibu membeli 2 buah mangga dan 3 buah apel dengan harga 15.000. Sedangkan nenek membeli 2 buah apel dan 3 buah mangga dengan harga 30.000. Gimana kita bisa menyelesaikannya? Bagaimana kita bisa tahu satu buah mangga harganya berapa, satu buah apel harganya berapa? Kita bisa menyelesaikannya menggunakan SPLJV. Selanjutnya ciri-ciri SPLJV. Yang pertama yaitu terdiri dari dua variabel. Contohnya variabel X, variabel Y. Yang kedua menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang ketiga, kedua variabel pada SPLJV hanya memiliki derajat 1, jadi tidak berpangkat. Yang keempat, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Unsur-unsur sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada variabel, yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Jadi bisa dimisalkan dengan huruf, contohnya A, B, kayak gitu. Yang kedua koefisien, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien biasanya terletak di depan variabel. Contohnya gini, 2x tambah 5y sama dengan 10. Jadi yang disebut variabel itu yang mana? X dan y ini variabel. Terus yang 2 sama 5 ini apa? Koefisien. Terus konstanta, yaitu nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Berarti yang ini ya, soalnya nggak ada hurufnya, nggak ada variabelnya. Konstanta. Yang terakhir ada suku, yaitu bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Bentuk umum SPLJV itu ada AX tambah BX sama dengan C. Jadi yang A ini tadi koefisien, yang X ini, apa yang X? Variabel. Dan yang C konstanta. Contoh bukan SPLJV yaitu 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 14. Ada yang tahu kenapa kalau 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 14 bukan variabel, bukan SPLJV? Iya benar, karena berpangkat. Yang kedua 1 per x ditambah 1 per y sama dengan 2 juga bukan SPLJV. Kalau contoh SPLJV itu kayak 2x ditambah 5y sama dengan 14, terus 3a ditambah 4b sama dengan 24, dan I plus R sama dengan 3. Metode penyelesaian SPLJV itu ada berapa tadi? 3. Apa aja? Ya. Jadi metode substitusi yaitu salah satu penyelesaian SPLJV dengan cara mengubah satu variabel dari persamaan lain. Dan yang kedua metode eliminasi yaitu salah satu penyelesaian SPLJV dengan menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode grafik.
yaitu penyelesaian SPLDV dengan menemukan titik potongnya terlebih dahulu dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linier. Biar lebih paham, langsung ke contoh soalnya saja ya. Diperhatikan. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian sistem 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan 3x ditambah y sama dengan 5. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. Metode 2x ditambah 3y sama dengan 5 dan 3x tambah y sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu pertama, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk y sama dengan ax plus b atau x sama dengan cy plus d. Mengubah persamaan kedua ke dalam bentuk y sama dengan ax plus b. Jadi ini persamaan kedua diubah dulu. Jadi 3x ditambah y sama dengan 5, kita ubah dulu jadi y sama dengan 5. Ini kan dikurangi 3x. Jadi gini, y sama dengan 5 dikurangi 3x. Yang kedua, mensubstitusikan y sama dengan 5 min 3x pada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 8. Jadi langkah yang kedua yaitu kita substitusikan ke dalam persamaan pertama. 2x ditambah 3y sama dengan 5. 2x ditambah 3, y-nya tadi berapa? 3x. Selanjutnya 2x ditambah 3 dikali 5, 15. 3 dikali min 3x, min 9x sama dengan 5. Sehingga diperoleh 2x dikurangi 9x sama dengan 5 dikurangi 15. Jadi 2 dikurangi 9 berapa? Minus 7x sama dengan, ini berapa? Minus 10. X sama dengan, oh beda ya? Ada yang beda. Oh 5 dikurangi 15. Ini benar gak sih? Kok beda? Ada yang salah? Bentar. 2x minus 9x sama dengan 5 dikurangi 15. Ya? Oh ini salah soal berarti. Perasaan gak temu. Bentar ya. Jadi 2x ditambah 3. Y-nya dimasukkan 5 minus 3x sama dengan 8. 2x ditambah 3 kali 5, 15. Minus 3 dikali minus 3, 9x sama dengan 8. 2x minus 9x sama dengan 8 dikurangi 15. Jadi minus 7x sama dengan minus 7. X sama dengan 1, ya benar. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu mensubstitusikan nilai X pada persamaan, pilih salah satu hasilnya akan sama. Jadi kita substitusikan 2X sama 3 sama dengan 8. Tadi kan sudah ketemu X-nya sama dengan 1 ya, kita substitusikan ke sini. 2 dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 8. 2 dikali 1, 2 ditambah 3Y sama dengan 8. 3Y sama dengan 8 minus 2. 3Y sama dengan 6. Y sama dengan, jadi ketemu diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut soal nomor 2, yaitu tentang metode eliminasi.
Yang kedua, metode eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian sistem 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 3x tambah y sama dengan 5. Berapa tadi? 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 3x tambah y sama dengan 5. Apakah soalnya sudah benar? Sudah ya? Sudah. Langkah yang pertama yaitu menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Jadi gini, kita tulis dulu 2x ditambah 3y sama dengan 8. Selanjutnya 3x ditambah y sama dengan 5. Kita kalikan. Ini kan dikali 1 sama dikali 3. Dapatnya dari sini ya. Jadi dikali 1 dikali 3. Jadi ketemu 2 dikali 1. 2x tambah 3 dikali 1. 3y sama dengan 8. Selanjutnya 3x dikali 3. Berapa? 9x ditambah y kali 3, 3y. 5 kali 3, 15. Kita kurangi. 2 dikurangi 9, negatif 7x. 3 dikurangi 3, 0 ya. Sama dengan 8 kurangi 15, minus 7. X sama dengan 1. Terus selanjutnya langkah yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien. Ini langkah kedua sama kayak ini ya. Selanjutnya langkah 3. Ulangi kedua langkah untuk menentukan variabel yang belum diketahui. Jadi gini, 2x ditambah 3y sama dengan 8, 3x ditambah y sama dengan 5. Kita kalikan yang ini sekarang. Jadi dikali 3 dan dikali 2. Jadi diperoleh nilai 2 dikali 3, 6x. 3 kali 3, 9y. 8 kali 3, 24. Selanjutnya 3 dikali 2, 6x. Y dikali 2, 2y. 5 dikali 2, 10. Selanjutnya kita kurangkan. 6 dikurangi 6 kan 0, nggak usah ditulis. Selanjutnya 9 dikurangi 2, 7y. 24 dikurangi 10, 14. Ketemu y-nya berapa? 2. Oke. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel yaitu x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu dengan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian sistem 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan 3x tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 8 dan 3x tambah y. Langkah yang pertama yaitu menggambar kedua grafik, selanjutnya menentukan titik potong pada kedua sumbu x dan y dari kedua persamaan. Jadi kita gambar dulu untuk mencari titik potong. Kita selesaikan dulu. Yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 8. Jika x-nya jika x-nya 0 maka y-nya berapa? Benar gak sih? Salah nulis. Ini benar. Jika x-nya 0, y-nya berapa? 8/3. Jika y-nya 0, x-nya berapa?
4. Ya, 8 dibagi 2. Jadi ketemu X, Y-nya 0,8 per 3. Yang ini 4,0. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu 3 tambah Y sama dengan 5. Ini X, Y. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti 0,5. Jika Y-nya 0, X-nya berapa? 5 per 3. Jadi 5 per 3,0. Gambar garis lurus untuk persamaan linier dalam Kartesius. Diberikan seperti gambar di bawah. Jadi langsung aja ya. Jadi kan ini kita gambar dulu garis X sama Y. Terus setelah itu kita tentukan 0,8 per 3 itu di mana. Jadi 0,8 per 3 itu di sini yang garis warna pink. Selanjutnya 4,0 itu di garis titik warna biru. Selanjutnya kita tarik garis lurus, yaitu garis warna hijau. Selanjutnya untuk persamaan kedua yaitu 3X tambah Y sama dengan 5, yaitu jika X, Y-nya 0,5, berarti titik X-nya di 0 dan Y-nya di 5. Kita gambar dulu yaitu di titik warna kuning dan selanjutnya 5 per 3,0 yaitu di titik warna biru. Selanjutnya kita tarik garis sehingga diperoleh titik potong dari kedua grafik tersebut, yaitu yang berwarna merah, yaitu di titik 1, di titik 2,1. Jadi penyelesaiannya adalah X, Y di titik 1,2. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya, ada yang kurang paham? Sudah paham ya? Kalau sudah, ini ada latihan soal 2 nomor, dikerjakan secara berkelompok. Uun mengerjakan nomor 1 dan Dini mengerjakan nomor 2. Saya beri waktu 5 menit ya. Kalau sudah nanti dikerjakan di papan tulis. Ayo. Ya, silahkan maju ke depan. Sudah selesai? Sudah.
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Yang pertama, diketahui sistem persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 8 dan x minus 5y sama dengan min 37, tentukan nilai 6x ditambah 4y. Kita ini mengerjakan yang pertama dengan cara eliminasi dulu. Yang pertama, ditulis soalnya dulu, ya benar. Ya sudah benar. Ketemu nilai x-nya minus 2 dan nilai y-nya 7. Benar. Terima kasih, sudah benar jawabannya. Selanjutnya nomor 2, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapatkan 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah, jadi ini soal cerita ya, kita misalkan dulu, mobil itu kita misalkan dengan X, dan motor kita misalkan dengan Y. Selanjutnya kita eliminasi dulu, tadi kan berarti 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000, dan 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Kita kalikan dulu, diperoleh nilai Y sama dengan 1.000, benar. Dan yang kedua kita substitusikan dari persamaan yang pertama. Diperoleh nilai X sama dengan 4.000 sudah benar, sehingga 20X ditambah 30Y menghasilkan nilai 110.000. Jadi benar ya jawabannya nomor C. Berarti 20 mobil dan 30 motor itu banyak uang parkir yang ia peroleh, yaitu 110.000. Mungkin dari sini ada yang belum paham, bisa ditanyakan? Sudah paham, alhamdulillah. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu suatu persamaan SPLDV, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X, variabel Y, dan dapat diselesaikan menggunakan 3 metode. Metode apa tadi? Substitusi, eliminasi, dan metode grafik. Ya benar. Sekian pembelajaran saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan lupa belajar ya, karena belajar hidup kita akan lancar. Baik.